Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang dicintai dan yang kami banggakan. Tentunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih hidup ya? Alhamdulillah. Sehat? Baik, mari kita awali ngaji kitab Safinatun Najah kali ini dengan berdoa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka, masih meneruskan yang kemarin tapi dengan bahasan atau bab yang beda. Kemarin adalah syaratnya kudwah atau makmum mengikuti imam. Sekarang adalah gambaran bentuk ketentuan makmum mengikuti imam ya, yang ada 9. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Faslun utawi iki ku fasal. Suwarul kudwati utawi piro-piro gambarane dadi makmum. Iku tis'aun ono songo. Jumlahe ada 9. Tasihhu kang sah apa makmum fi khamsin ing dalem 5. Ketentuan makmum mengikuti imam itu ada 9. Yang sah ada 5, yang tidak sah ada 4. Jadi 9 kan ya, dibagi 2. Yang sah ada 5, yang tidak sah ada 4. Jadi nanti 5 sendiri, 4 sendiri. Oke. Paham itu? Understand? Ya. Oke. Didengarkan yang baik-baik karena ini sangat penting terkait dengan ibadah kita. Tasihhu kang sah apa makmum fi khamsin ing dalem 5. Nah 5 itu apa aja Pak? Kok beribadah jamaah itu dikatakan sah berjamaahnya? Kok ini ada 5 hal terkait dengan makmum ikut imam, alias ketentuan makmum ikut imam ada 9, yang 5 sah, yang 4 tidak sah. Sekarang ini 5. Pertama, qudwatu rajulin bi rajulin. Makmum wong lanang bi rajulin kelawan wong lanang. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Yang pertama, yang dikatakan jamaahnya sah adalah lanang kudu makmum nawong lanang. Jadi laki-laki bermakmum pada laki-laki. Yang kedua, number 2, wa qudwatu imra'atin lan makmumi wong wadon
birojulin kelawan wong lanang. Yang kedua adalah perempuan bermakmum kepada laki-laki. Perempuan bermakmum pada laki-laki. Wong wedok itu makmumnya kepada laki-laki. Oke, ini yang sah. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa lan makmume wong wandu banci birojulin kelawan wong lanang. Banci di sini bukan bencong nih ya. Beda. Khunsa di sini dengan bencong beda. Kalau bencong yang mohon maaf berkeliaran itu aslinya dia adalah laki. Tapi secara fisiknya, gerakannya koyo wong wedok. Kadang ono wong lanang, ada orang laki-laki itu ayune ngalano wong wedok. Soalnya dipacai. Saya pernah punya teman dulu itu, tidak usah disebutkan namanya. Itu ketika masih MI itu lanang. Ketika sudah berubah kelasnya kelas 6 itu udah mulai kecewek-cewekan. Kapan hari saya ketemu ketika sudah kuliah S1 kira-kira tahun 2001, itu ketemu teman saya itu yang satu desa. Itu ternyata sudah cantik. Panggilnya saya juga gini, Mas Ulu, mulai. Panggilannya beda. Jadi dulu itu panggilannya itu, sekarang bandingnya beda. Dan saya lihat cantik. Mohon maaf sampai postur tubuhnya itu cantik. Saya kaget, kok jadi gini? Iya mas, boleh. Halus. Tapi aku di dewe. Kebahaya. Saya pernah ada di Kupalan dulu tahun 2001 ya 2001 itu kan kalau mau ke Ampel lewat CMP dulu, kalau sekarang sudah jalan sendiri lewat situ karena lainnya masih rame naik line. Di situ banyak sekali yang namanya the bencong ria gede dhuwur owayu. Itu kemudian ketika mau mendekat itu bilangnya gini, mas sedang wedi saya langsung meluangi kan dicuwot ke dirangkul bahaya kalah gede itu timbangannya saya bisa sedot tenanan belai gak situ ngajar Maria. Oh yang ketiga ya tadi seorang banci bermakmum kepada laki-laki. Kenapa Pak demikian? Sebab kemungkinan, ini dengarkan aja, tidak perlu tulis. Kalau tulis tadi hanya banci bermakmum kepada laki-laki. Pengertiannya gini, sebab kemungkinan banci adalah laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Jadi kemungkinan banci itu laki-laki, sehingga pas kalau banci makmum pada laki-laki. Atau kemungkinan yang kedua, banci itu adalah perempuan, sehingga bermakmum kepada laki-laki. Ingat di sini khunsa beda dengan bencong yang berkeliaran. Rata-rata kalau bencong itu banci aslinya laki-laki. Nah kalau banci di sini itu punya dua alat kelamin yang sama-sama normal. Jadi punya penis dan punya vagina. Ya, tidak usah pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa pendidikan aja. Punya penis, punya vagina. Punya bahasa Jawa itu mesti boleh kan? Gak usah. Wis punya alat laki-laki dan punya alat perempuan dan itu sama fungsinya. Maka di situ bencong harus bermakmum kepada laki-laki. Kenapa? Dikhawatirkan bencong itu adalah laki-laki sehingga pas makmum pada laki-laki. Atau dimungkinkan bencong banci ini bermakmum pada banci perempuan ini bermakmum pada laki-laki. Oke, baik itu? Understand? Yes. Yang keempat, wa qudwatu mra'atin lan makmume wong wadon bi khunsa kelawan wong wadon.
Ya. Yang keempat, ya empat betul. Ya. Yang keempat, perempuan bermakmum kepada haji. Yang keempat, perempuan bermakmum kepada haji. Haji yang tadi ya punya dua alat kelamin, bukan bejong, karena haji di sini khunsa dengan bejong itu beda. Maksudnya bagaimana Pak? Kok perempuan bermakmum kepada haji? Sebab haji di sini dimungkinkan dia adalah laki-laki sehingga pas menjadi imamnya perempuan, atau dia memang perempuan menjadi imamnya perempuan. Paham? Jadi kalau nomor 4 tadi itu banci bermakmum pada laki-laki, karena kemungkinan banci itu adalah laki-laki bermakmum pada laki-laki. Yang ketiga tadi itu. Jadi laki-laki bermakmum pada laki-laki, atau perempuan banci perempuan bermakmum pada laki-laki. Sekarang yang keempat tadi banci menjadi imamnya perempuan, atau perempuan menjadi makmumnya banci. Kenapa? Banci itu dimungkinkan laki-laki sehingga pas jadi makmumnya, jadi imamnya perempuan, atau memang banci ini perempuan menjadi makmumnya atau menjadi imamnya perempuan. Paham ya? Paham dan dulu? Kita ulang lagi. Yang ketiga tadi ya, ketiga sama keempat terangkan. Yang ketiga itu banci menjadi banci bermakmum kepada laki-laki. Yang ketiga, banci bermakmum pada laki-laki. Kenapa kok laki-lakinya yang jadi imam? Sebab banci ini dimungkinkan adalah seorang laki-laki sehingga pas menjadi makmumnya laki-laki, atau banci ini adalah perempuan maka bermakmum pada laki-laki. Paham sampai sini? Oke. Yang keempat tadi, perempuan bermakmum kepada banci. Kenapa? Sebab dimungkinkan banci ini adalah laki-laki sehingga perempuan pasnya makmum pada laki-laki, atau banci ini adalah perempuan sehingga kalau jadi imam bagi perempuan tidak ada masalah. Paham? Tidak bingung ya? Oke. Yang kelima, wa qudwatil ra'atin lan makmumi wong wadon bi imra'atin kelawan wong wadon. Kalau ini ada masalah, perempuan makmum kepada perempuan, tidak ada masalah. Ya mesti ini perempuan makmum pada perempuan. Yang jadi masalah tadi gini, Pak, bagaimana Pak kalau ada bencong? Ini bencong yang laki-laki ya, itu ternyata pakai rubuh Pak, terus kemudian berjamaah dengan laki-laki. Bagaimana sholatnya? Ya sholatnya tetap sah, asal nanti tidak berjawilan. Kalau berjawilan kena kulitnya, maka menurut Imam Syafi'i sholatnya menjadi batal. Ya karena dia laki-laki melok nyelundup nanggone perempuan. Maka hati-hati kalau ada bencong yang dia memang laki-laki. Ya karena nanti kalau bersentuhan dengan kalian jika madhabnya Imam Syafi'i, maka sholatnya menjadi batal, harus wudhu lagi. Oke. Sekarang yang empat yang tidak sah. Wata betululan batal opo makmum fi arba'in indalem papat. Tadi 5 yang sah, sekarang 4 yang batal, yang tidak sah sholatnya jamaah. Pertama, kudwatu rajulin makmumi wong lanang bi imra'atin kelawan wong wadon. Allah beliau wong lanang laki-laki bermakmum pada perempuan. Lupa kenapa tidak sah? Karena tidak mungkin bisa khusyuk. Tidak mungkin bisa
Mohon maaf, Allahu Akbar, ternyata nyaman bokongi imam. Mulai lagi, akhirnya pikirannya macam-macam. Mulai pikiran macam-macam. Pikirannya mulai dari akhirnya salatnya gak sah. Paling imam perempuan, ada perempuan jadi imam itu roto-roto nadanya halus. Dengan kalinya Allahu Akbar, kan? Sak kalem lanang tetap roto keras. Nek terus aja. Wis ngono kok itu. Wis aja pikirane melayan. Iki sapa ya? Gambarannya sih ngono. Nek katakanlah siapa namanya Pak Adi. Allahu Akbar, oh itu jelas. Pak Adi. Stefan Allahu Akbar jelas. Oh iki Pak Mustaqim iki jelas imame, untuk mama. Tapi nek wedok iki kok koyo suarane Markona. Kok koyo suarane Supriyanti. Kok koyo suarane akhir gambar macam-macam. Sehingga sholat tidak mungkin sah. Ayo itu yang kedua. Wa qudwatu rajulin lan makmume wong lanang bi khunsa kelawan wong wadon. Sekarang seorang laki-laki bermakmum kepada banji yang ini ya, bukan banji yang bencong tadi, banji yang dua alat kelaminnya normal. Kenapa Pak kok tidak boleh laki-laki bermakmum kepada banji? Khawatir berpotensi perempuan. Nek perempuan jadi imam, ya otomatis sing laki-laki kan tidak sah. Karena banji itu nek gak lanang ya, itu bahasa dulu ya. Kalau yang berkeliaran itu asli lanang. Asli lanang. Bupet di dubur. Habis. Ya, siapa yang mau? Sekarang stop Agus. Sana sejenenge Agus bukan ada kesini. Baik, yang ketiga, waktu khunsa lan makmumi baci waktu bi imra'atin kelawan wong wadon. Banci bermakmum kepada perempuan. Banci bermakmum kepada perempuan. Kenapa? Karena khawatirnya banci ini adalah laki-laki. Kalau perempuan tidak ada masalah, banci perempuan. Tapi kalau bancinya adalah laki-laki, bermakmum pada perempuan, maka dasar. Yang terakhir, waktu itu khunsa di khunsa lan makmum wong wandu banci bi khunsa kelawan wong wandu atau banci. Jadi banci makmum dan banci. Kenapa kau tidak sah Pak? Karena dikhawatirkan yang banci pertama adalah perempuan, sementara banci yang kedua adalah laki-laki. Ya, jadi maka banci dengan banci ini tidak sah, kecuali ini harus diketahui bahwa dia adalah banci laki-laki, yang satu adalah banci perempuan. Kecuali kalau diketahui seperti itu. Ya. Nah, waria itu dari kata wanita dan pria. Atau wadam, ya, wadam itu dari kata Hawa dan Adam. Itu juga namanya jenisnya waria. Jadi waria atau wadam itu adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan, sehingga seringkali disebut dalam kehidupan sehari-hari bencong, ya, atau banci atau waria. Nah, menurut Allah SWT, demi Zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, hakikatnya di dunia ini kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan.
Akhirnya pernah suatu ketika Muawiyah ini itu dengan Sayyidina Ali itu tidak akur karena memang musuhan. Tapi bahasa masalah banci itu ternyata Muawiyah mengakui bahwa Sayyidina Ali adalah lebih alim. Kenapa? Ali itu adalah kuncinya, sementara Kanjeng Nabi adalah gudangnya. Wa Ali babuan. Akhirnya tanya, wahai Sayyidina Ali, kalau terkait dengan banci, bahwa tidak ada banci, yang ada adalah laki-laki atau perempuan. Kalau gitu bagaimana membuktikan bahwa dia adalah banci atau perempuan? Sayyidina Ali memberikan kecerdasannya, kehebatannya sebagai seorang yang alim, yang menjadi pintunya ilmu. Kalau Kanjeng Nabi gudangnya ilmu. Beliau menjawab, kalau mengetahui banci itu laki atau perempuan, silakan dilihat di saat kencing. Ya, silakan dilihat saat kencing. Kalau kencing itu keluar salurannya adalah laki-laki, berarti dia adalah laki. Kalau pas kencing keluarnya adalah perempuan yang pertama, maka dia adalah perempuan. Itu cerdasnya Sayyidina Ali. Sehingga sebetulnya tidak ada banci, yang ada adalah laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan kalau bencong atau banci ini punya dua alat laki-laki, punya alat kemaluan laki dan perempuan, silakan dilihat pertama kali keluarnya itu. Ini untuk memastikan barangkali ada yang menemukan gak banci punya laki-laki punya perempuan, maka solusinya seperti itu. Silakan nanti sampai lihat punya dua alat kemaluan, itu dilihat mana yang pertama kali keluar. Kalau yang pertama kali keluar adalah melantur ya, maka dia laki-laki. Kalau yang pertama kali keluar adalah geberajak, ya. Kalau itu adalah berarti perempuan. Kalau satu jalur berarti laki-laki. Kalau banyak jalur, apalagi ambiar, maka dia adalah perempuan. Paham ya? Baik, sementara itu yang perlu kami sampaikan, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi tahulah lagi bahwa ketentuan berjamaah atau makmum mengikuti imam ada 9. Yang 5 sah, yang 4 tidak sah. Karena tadi silakan dilihat dengan sebaik-baiknya. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga menjadi ilmu yang menjadikan kita semakin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama doa kalamu dan kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam qadimul la yuballu sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa niyatin bi'as tafi min kulli da'i wa duru dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati fayara bibati 'ali bisirri qulubi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum Allahumma fiqra kami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.